Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanti Mukti Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 2019020808 dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, ingin mempresentasikan materi mengenai Red Ocean dan Blue Ocean yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategis yang diampu oleh Bapak Muhammad Kausar SE SIP MBA. Untuk yang pertama ada Blue Ocean Strategi. Pengertian Blue Ocean Strategi. Blue Ocean Strategi adalah strategi perusahaan dengan menciptakan segmen pasar baru belum dilakukan oleh pesaing lain agar mampu membuat kompetisi baru dengan cara pasar, yakni Red Ocean dan Blue Ocean. Dalam bisnis, strategi ini menunjang konsep marketing communication dengan memodifikasi atau inovasi suatu produk baru sampai memberikan layanan kepada konsumen setelah penjualan atau after sales, sehingga dapat meningkatkan konversi penjualan dan meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan. Prinsip Blue Ocean Strategi. Yang pertama ada menetapkan segmen pasar. Menetapkan batasan-batasan pasar sehingga dapat mengetahui target pasar yang sesuai dengan produk yang akan dikembangkan nantinya. Yang kedua ada membuat kanvas strategi, yaitu membuat gambaran secara besar atau luas sehingga akan mudah dalam membaca strategi yang akan dikembangkan. Yang ketiga ada membuat tingkatan konsumen. Tingkatan konsumen ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu ada tingkatan konsumen seperti tingkatan pertama, itu untuk konsumen yang hanya sementara menggunakan produk yang ditawarkan pasar saat ini karena kebutuhan mendesak sambil mencari solusi yang lebih baik. Tingkatan kedua ada ditujukan untuk konsumen yang menolak tidak menggunakan produk, dan tingkatan yang ketiga ada ditujukan konsumen yang tidak dianggap sebagai konsumen potensial. Yang keempat ada mengatasi rintangan eksekusi strategi. Dalam melakukan eksekusi strategi, pastikan akan menghadapi banyak rintangan seperti sumber daya yang terbatas, rintangan dari kepentingan di luar perusahaan, dan rintangan staf yang tidak kualifikasi yang cocok untuk melakukan eksekusi strategi tersebut. Dan yang terakhir ada sikap dan perilaku eksekusi strategi. Diperlukan komitmen dan kepercayaan yang tinggi terhadap staf yang akan melakukan eksekusi strategi, sehingga terciptanya suasana yang mendukung dalam pelaksanaan eksekusi strategi tersebut. Yang selanjutnya ada karakteristik umum Blue Ocean Strategi. Ada yang pertama, fokus. Berbicara mengenai titik-titik penting yang menjadi pusat perhatian. Yang kedua ada divergensi atau bergerak menjauh, yakni menjauh dari pemain-pemain lain. Artinya pemain di sini adalah pesaing lain. Yang terakhir ada moto yang memikat, juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi konsumen. Untuk yang selanjutnya itu ada kelebihan dan juga kekurangan Blue Ocean Strategi. Untuk kelebihan itu sendiri ada keluar dari permainan yang sudah ramai dan menciptakan mainan baru. Artinya permainan di sini yaitu produk atau inovasi, kreasi yang masih belum dimiliki oleh pesaing lain. Yang kedua ada peluang mendapat profit besar di pasar yang baru. Yang ketiga ada brand baru yang tercipta pertama kali dan sukses akan melekat di hati para pelanggan atau konsumen. Yang selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan di sini yaitu membutuhkan investasi yang besar, belum terbentuk customer base. Yang terakhir ada membutuhkan edukasi kepada pelanggan agar tidak terjadi misperception
tentang produk. Di sini ada contoh Blue Ocean Strategy, yaitu Wardah. Mungkin bagi wanita Indonesia, kosmetik Wardah menjadi pelopor produk kosmetik yang berhasil memberikan nilai keagamaan dalam kehalalan produknya. Wardah juga berhasil menempatkan demografi wanita Indonesia yang mayoritas muslim. Selain itu, ada juga dengan adanya kosmetik Wardah, bermunculan produk-produk kosmetik multinasional masuk ke pasar lokal. Seperti ada Emina, Zoya Kosmetik, dan L'Oreal. Wardah memperbanyak cabang Wardah Store. Di sini pelanggan tidak hanya membeli produk Wardah saja, melainkan dapat mendapatkan layanan kecantikan lainnya seperti pijat tubuh, facial wash, dan juga lain-lainnya. Dalam contoh Wardah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Wardah tidak tertuju pada satu produk atau satu barang saja, tetapi Wardah berusaha mengembangkan apa yang menjadi kebutuhan dari setiap konsumennya. Jadi Wardah di sini menciptakan inovasi kreasi yang baru yang bisa menarik konsumen agar tetap bisa bersama dengan Wardah. Yang kedua ada Red Ocean Strategy. Pengertian dari Red Ocean Strategy yaitu suatu kondisi yang menggambarkan persaingan bisnis di mana dua atau lebih industri atau bisnis saling berebut pangsa pasar yang sama. Semakin banyak kompetitor, semakin ketat juga persaingan bisnis yang akan terjadi, sehingga memaksa pebisnis untuk membuat strategi agar mereka tidak kalah saing. Strategi Red Ocean adalah kondisi di mana kita bersaing pada pasar yang sama dengan pesaing. Pasar ini tentunya dihuni oleh banyak pelaku bisnis yang secara bersama-sama bersaing dan turut membesarkan pasar yang ada. Karena begitu banyaknya pelaku bisnis pada pasar ini, suasana persaingan akan begitu sengit. Yang selanjutnya ada karakteristik umum Red Ocean Strategy. Ada yang pertama yaitu fokus bersaing di pasar yang sudah ada. Yang kedua ada fokus mengalahkan para pesaing. Yang ketiga ada fokus pada pertukaran nilai atau biaya. Yang keempat ada fokus yang mengeksploitasi permintaan yang ada. Dan yang terakhir fokus pada eksekusi. Kelebihan dan kekurangan Red Ocean Strategy. Yang pertama ada kelebihan, penetrasi pasar tidak sesulit Blue Ocean. Yang kedua ada permintaan konsumen sudah terlihat jelas. Dan yang terakhir ada sudah terbentuk customer base. Ada kekurangan, sudah ada market leader yang sulit untuk disaingi, kompetisi teramat sengit, dan yang terakhir ada harga jual yang juga kompetitif. Yang selanjutnya ada perbedaan Blue Ocean dan juga Red Ocean. Yang pertama ada Blue Ocean, menciptakan ruang pasar yang belum ada pesaingnya, menjadikan kompetisi tidak relevan, menciptakan dan menangkap permintaan baru, mendobrak pertukaran nilai biaya, memadukan keseluruhan sistem kegiatan perusahaan dalam mengejar diferensiasi dan biaya rendah. Ada Red Ocean, bersaing dalam ruang pasar yang sudah ada, memerangi kompetisi, mengeksploitasi permintaan yang ada, memilih antara nilai biaya value cost trade-off, memadukan keseluruhan sistem kegiatan perusahaan dengan pilihan strategi antara diferensiasi atau biaya rendah. Contoh dari Red Ocean sendiri itu ada Nokia. Nokia merupakan perusahaan asal Finlandia yang merajai pasar ponsel kala itu, hingga kemudian mulai tenggelam bersamaan dengan bersinarnya merek ponsel Samsung, Apple, Xiaomi, dan juga sebagainya.
Kekalahan utama Nokia adalah karena perusahaan tersebut bersaing di tempat yang kurang kompetitif. Nokia memang menguasai pasar Eropa dan juga Asia, tetapi dengan sengaja ia menghindari Amerika. Pada saat itu di Amerika memang sudah ada Apple dengan iOS dan iPhone, juga Google dan Android-nya. Bersaing di Amerika yang sudah berdarah-darah atau Red Ocean mungkin bagi Nokia merupakan keputusan yang irasional. Keputusan itulah yang membuat mengapa Nokia kalah bersaing dari merek HP yang lainnya. Kurangnya inovasi dan juga kreativitas membuat perusahaan Nokia semakin meredup. Kreativitas dan juga inovasi harus terus dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk dapat bersaing dengan para pesaing atau dengan para kompetitornya. Hal tersebut harus terus dilakukan dari masa ke masa, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jika tidak melakukan hal tersebut, maka risikonya adalah kebangkrutan ada di depan mata. Di sini Blue Ocean adalah jenis pasar yang tidak diketahui banyak orang, sehingga persaingan sedikit atau cenderung dalam dan juga tenang. Di sini sebuah perusahaan selalu mengutamakan kreativitas dan juga inovasi untuk produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dengan adanya hal tersebut, tentu perusahaan masih bisa bertahan dan juga terus berkembang dari waktu ke waktu. Sementara untuk Red Ocean, jenis pasar yang sudah diketahui banyak orang, sehingga persaingan amat ketat, cenderung berdarah-darah. Cenderung berdarah-darah di sini yaitu perusahaan tidak mau melakukan atau tidak mau bergerak untuk melakukan inovasi dan juga kreativitas untuk menciptakan produk baru yang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu. Jadi, jika mereka tidak melakukan hal tersebut, maka kebangkrutan sudah ada di depan mata mereka. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.